dari Satpol PP Dinas Perhubungan dikerahkan untuk mengamankan aksi buruh pada hari ini. Dan juga terlihat juga pengamanan di sejumlah pintu masuk begitu di kantor DPRD Provinsi Lampung ini dipasang kawat berduri atau kawat barrier untuk mengamankan gedung itu. Dan juga tuntutannya sendiri untuk sipol dan juga saudara itu ada 17 berdasarkan yang terima rilis dari para buruh. Ada 17 diantaranya menolak upah minimum cipta karya, pajak, dan juga menolak harga sembako dan juga harga PPN itu pajak. Nah, dari hal itu tentunya masa aksi ini menyampaikan orasinya gedung DPRD dan juga kantor Gubernur Lampung. Dan juga tentu saja di Palembang juga pada hari ini yang ada gabungan juga dari mahasiswa di Lampung yang mengikuti unjuk rasa kantor DPRD dan juga kantor Gubernur pada hari ini. Oke, untuk pantauannya sementara demikian, tapi bisa Anda gambarkan atau mungkin Anda bisa tunjukkan keadaan terbaru saat ini, di mana mereka berkumpul dan dari aliansi mana saja yang sudah berada di sana, lalu akan menunggu sampai kapan kira-kira unjuk rasa ini akan dilaksanakan begitu oleh sejumlah aliansi buruh ini, Roma? Ya, kalau lanjut saya akan mengajak Anda melihat begitu unjuk rasa yang dilakukan buruh. Ya, awalnya dianjurkan oleh petugas berpindah tempat begitu ke lapangan Kopri, kantor DPRD Provinsi Lampung atau kantor Gubernur Lampung. Sebenarnya tertipal dan juga berat titik kumpul dan juga titik kedua ini tempat buruh dan juga mahasiswa kumpul ini tidak jauh sebenarnya. Namun karena pintu masuknya begitu dipasang kawat berduri, makanya visual yang terlihat di luar televisi merupakan saya harus muter begitu melewati kawat barrier atau kawat berduri itu, Sipal. Oke. Dan juga ini buruh juga sudah berkumpul begitu di lapangan menyampaikan orasinya bersama mahasiswa begitu, Sipal dan juga saudara. Baik, sambil kita menunggu visual yang akan coba ditunjukkan oleh Roma Afria Idam di lokasi tempat di mana massa dari sejumlah aliansi buruh ini juga ikut berunjuk rasa di kantor DPRD setempat begitu. Hal lainnya juga menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian aliansi buruh ini semuanya menyuarakan aspirasinya. Dari mana-mana saja aliansi buruh yang datang hari ini untuk berunjuk rasa di depan kantor DPRD, Roma? Ya, berdasarkan pasal yang saya lihat dari elemen mana saja kan atau organisasi mana yang saya belum mendapatkan rilis begitu dan juga pengetahuan dari pihak tugas maupun dari masa aksi. Yang pasti terlihat dari sejumlah mahasiswa Lampung begitu dan juga ratusan buruh lainnya berkumpul. Terkait dengan data saja organisasi atau elemen organisasi buruh, saya belum mendapatkan rilis terkait hal tersebut. Baik, itu tadi pantauan terbaru dari Roma Afria Idam, jurnalis Kompas TV yang melaporkan dari Lampung. Untuk pantauan dari sana, kita akan tunggu lagi bagaimana perkembangan lebih jauh di lapangan. Dan selanjutnya, saudara, kami masih akan pantau titik-titik lain untuk melihat bagaimana kemudian pergerakan sejumlah aliansi buruh dalam agenda unjuk rasa menyambut Hari Buruh Internasional. Selepas jeda berikut ini. Nikmati informasi baru dengan cara seru. Video yang menampilkan jembatan beralaskan perahu-perahu ini viral di media sosial TikTok. Sebagai pengendara mobil, tentunya mau dong ya mobilnya awet. Semua ada di sini. Yang viral di media sosial, peristiwa di daerah, sampai tips dan trik untuk sehari-hari. Update terus dengan Pop News. Setiap Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi di program Ayo Sehat. Kesehatan adalah karunia tak ternilai. Bersama para pakar,
dapatkan kiat-kiat menjalani pola hidup sehat untuk hidup lebih berkualitas. Dalam Ayo Sehat, Jumat pukul 10:30 siang di Kompas TV. Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda Jakarta. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Serap berita dan informasi terpilih, nasional dan mancanegara. Kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Batu Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kebakaran hebat terjadi di Kompleks Perpakuan. Ulasan peristiwa penting terkini. Jelang rekonstruksi kasus pembunuhan dua sejoli oleh 3 oknum anggota TNI di Nagrek, Jawa Barat, keluarga korban berharap pelaku dihukum secara adil. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Tim SAR gabungan menemukan jenazah seorang anak yang terseret arus sungai di Toraja Utara. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, saya Niluh Puspa. Saudara, diprediksi lebih dari 40.000 massa buruh akan memenuhi Gelora Bung Karno dalam gelaran May Day Fiesta hari ini. Polisi memastikan akan melakukan pengamanan optimal agar aksi Hari Buruh ini bisa berjalan lancar dengan membagi jalur masuk dan keluar massa buruh agar alurnya teratur. 90 personil sudah kita turunkan ke lapangan dan tadi pagi sudah diapelkan. Kemudian petugas sudah memasuki titik-titik penempatan tugas. Kemudian nanti para peserta May Day Fiesta ini sebelum masuk ke dalam Gelora Bung Karno atau GBK ini, di tiap-tiap pintu nanti ada petugas dari kepolisian, termasuk juga nanti dari tim dari peserta aksi, ada perwakilannya juga yang kita hadirkan di tiap pintu untuk memeriksa setiap orang yang masuk. Apa saja yang kita periksa, tentunya kita menghindari adanya senjata tajam, kemudian minuman keras, dan benda-benda yang lain yang tidak layak dimasukkan di dalam kegiatan ini. Kemudian juga nanti dari pintu-pintu ini bisa dipastikan orang yang masuk adalah memang kelompok aksi daripada May Day Fiesta ini. Nah, kemudian begitu mereka nanti masuk di dalam ini, kita sudah membagi beberapa sektor untuk penempatan mereka. Jadi yang hari ini hadirkan. Bagaimana situasi terkini di gedung DPR RI Senayan, Jakarta? Saudara, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV. Ada Elgin Fridianto di sana. Elgin, selamat siang. Elgin, ceritakan kepada kami bagaimana situasi terkini di sana. Ya, selamat siang Nilo dan juga saudara. Situasi terkini melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI. Bisa dilihat di belakang saya, saudara. Ini memang masa peserta May Day Fiesta ini sudah berkumpul. Dan tadi datang sekitar pukul 10:30 lewat sedikit waktu Indonesia bagian Barat. Dan mereka dikatakan berjalan atau long march dari kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan pagi hari tadi memang untuk seluruh peserta yang totalnya ada sekitar 75.000 lebih. Ini pukul 9.30 mulai melakukan long march menuju ke depan Komplek Parlemen Republik Indonesia. Dan hingga saat ini sudah dilakukan pemasangan sound system, pengeras suara oleh para peserta, dan memang tidak hanya peserta ini berjalan kaki saja, ada beberapa mobil yang mereka bawa juga tentunya untuk beberapa keperluan tambahan. Dan para peserta memang sudah dilengkapi dengan atribut dari konfederasinya masing-masing. Dan untuk pengamanan jalur lalu lintas dan juga saudara, ini penting sekali untuk saudara di rumah. Jika memang terpaksa untuk melewati jalan Gatot Subroto, harus bersabar karena memang dari pantauan kami untuk jalur Gatot Subroto ini yang hanya bisa dilewati hanya jalur Transjakarta saja. Yang notabene hanya sekitar beberapa meter saja untuk lebar mobil, dan tidak semua mobil mungkin bisa lewat sini. Dan diharapkan kepada seluruh saudara pemirsa Kompas TV yang ada di rumah, ini long weekend sejak tanggal 14 sampai 16 Mei nanti. Untuk khusus tanggal 14 Mei 2022 hari ini, jika memang tidak terpaksa melewati Jalan Gatot Subroto, lebih baik menggunakan jalur alternatif lain. Karena pihak kepolisian sudah
mengingatkan kepada warga masyarakat akan ada orasi atau memang susunan acara May Day Fiesta yang diadakan langsung di depan gedung DPR MPR RI. Dan untuk masa yang datang, Niluh dan juga saudara, ini dari yang kami dapat, memang ada 4 sejak pagi tadi yang memang sudah hadir, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Yang kedua ada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Lalu ada Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia atau KPBI. Lalu ada Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Namun dari pantauan kami di lapangan langsung memang ada beberapa konfederasi yang datang menyusul pada akhirnya untuk meramaikan puncak, jika mereka katakan puncak dari May Day tanggal 1 Mei kemarin. Dan perlu menjadi informasi Niluh dan juga saudara, rangkaian acara, susunan acara yang digelar di depan komplek Parlemen Republik Indonesia ini merupakan masih menjadi satu susunan acara pada tanggal 1 Mei kemarin, di mana Konfederasi Buruh ini melakukan orasi di depan gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Jakarta Pusat. Dan di sana mereka sudah melakukan susunan acara pembuka mungkin, karena memang masih posisinya dalam bulan puasa, tidak terlalu banyak masa yang hadir waktu itu, karena saya sempat meliput juga. Dan memang hari ini sudah dikatakan oleh Niluh dan juga rekan Tifal tadi, ada sekitar 75.000 peserta yang akan hadir untuk nantinya akan mereka melakukan orasi, Niluh dan juga saudara. Namun yang bisa kita pastikan, 75.000 peserta mungkin beberapa hadir di sini, di depan gedung DPR MPR RI, dan beberapa diantaranya mungkin sedang mempersiapkan acara penutupan yang nantinya akan digelar sekitar pukul 13.30 hingga pukul 5.30 sore nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan tentunya kita akan menunggu omongan langsung dari pimpinan peserta May Day Fiesta di depan gedung DPR MPR RI. Niluh. Nama. Iya, Elgin, kita nanti akan kembali ke Anda untuk melihat seperti apa kemudian maksud kami acara May Day Fiesta yang digelar di gedung DPR RI, termasuk juga orasi yang akan disampaikan. Tadi Anda sebutkan adalah ada 18 tuntutan yang akan disampaikan begitu dalam May Day Fiesta atau peringatan Hari Buruh kali ini. Sebelumnya saya akan beralih dulu melihat keterangan yang disampaikan oleh Presiden KSPI, Said Iqbal. Saya ajak Anda, saudara, menuju ke gedung DPR RI untuk mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Said Iqbal, Presiden KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Mobil komando maju dulu deh, mobil komando maju dulu, mobil komando. Ya, mobil komando maju dulu. Mobil komando jangan mundur, maju dulu. Mobil komando utama maju. Terus mobil komando utama maju. Mic-nya nanti kita berikan kepada Presiden Partai Buruh. Agak kenceng aja bang, ngomongnya bang. Pakai mic. Yang lain matiin satu mic aja. Ambil itu mic. Ya, yang pakai bendera suruh belakang bendera. Ya, yang pakai bendera disuruh di belakang presiden. Yang pakai bendera di belakang presiden. Saudara, seperti yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto yang memantau langsung pergerakan peringatan Hari Buruh di gedung DPR RI, bahwa ada 18 tuntutan yang disampaikan oleh kawan-kawan buruh hari ini dalam peringatan Hari Buruh May Day Fiesta 2021. Saya ajak Anda untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Saya minta izin buka udah antigen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Tuhan memberkati kita semua. Kawan-kawan media cetak, online, elektronik, televisi, radio, live streaming online, terima kasih. Pada hari ini, Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia yang terdiri dari Orika SPSI Andi Gani dan juga dari KSPI, dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan juga dari KPBI, serta juga hadir Serikat Petani Indonesia, dan juga hadir elemen pendukung Partai Buruh lainnya, yaitu Jala PRT, Buruh Migran, Urban Pur Konsorsium, Forum Guru Honorer dan Tenaga Honorer, Ojol, Jala PRT Pekerja Rumah Tangga, dan kalangan kelas pekerja lainnya. Partai Buruh bersama dengan Gerakan Buruh Indonesia lebih kurang 50.000, saya ulangi, 50.000 buruh pada kesempatan hari ini, May Day Fiesta, 14 Mei 2022, bertempat aksi di depan gedung DPR RI dan nanti dilanjutkan di Gelora Bung Karno. Seyogyanya kami akan menurunkan massa hampir 100.000 orang. Tapi dengan pertimbangan kapasitas Gelora Bung Karno dan juga pertimbangan protokol kesehatan yang harus kita jaga bersama-sama sesuai himbauan pemerintah, maka massa aksi pada hari ini di Jakarta dari DKI, Jabar dan Banten dikurangi menjadi hampir lebih 50.000 orang. Yang aksi di depan gedung DPR memang kami tidak maksimalkan karena masa aksi sudah berkumpul di Stadion Utama Bung Karno atau GBK. Secara serempak, May Day Fiesta ini juga dilakukan di 50 kota industri dan kota-kota pertanian, yaitu seperti di Surabaya 25.000 buruh turun ke jalan. Di Batam 15.000 turun ke jalan. 5.000 buruh lebih petani dan kelompok kelas pekerja lainnya turun ke jalan di Semarang. Begitu pula ribuan buruh di Makassar, di Medan, di Bengkulu, di Pekanbaru, di Banjarmasin, di Palangkaraya, di Ternate, di Papua, di Mataram, NTB, di Makassar, di Gorontalo, dan kota-kota besar lainnya. Ini adalah satu cara bagi Partai Buruh dan konstituen Gerakan Buruh Indonesia untuk menyampaikan apa yang menjadi kepentingan daripada Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia sebagai kelas pekerja. Pokok pangkal yang paling utama isu yang diangkat adalah tentang menolak Omnibus Law. Kami meminta setelah anggota DPR masuk kembali setelah reses, jangan mengesahkan, kami ulangi, jangan mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau P3. Karena itu adalah hanya akal-akalan hukum dan berbahaya sekali, di mana partisipasi publik dihilangkan dalam revisi Undang-Undang P3 tersebut. Setiap undang-undang cukup diberikan, didiskusikan, disosialisasikan di kampus, sudah mewakili partisipasi publik. Dan hal lain dalam revisi Undang-Undang P3 tersebut adalah pintu masuk untuk Omnibus Law. Padahal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, adalah tujuan utama Partai Buruh, Gerakan Buruh Indonesia, sampai kapanpun. Saya ulangi, sampai kapanpun. Itulah alasan utama mengapa kami melakukan aksi. Bila mana pemerintah, DPR memaksakan untuk mengesahkan revisi Undang-Undang P3 dengan dilanjutkan membahas Omnibus Law melalui kawan-kawan, kami bisa pastikan Partai Buruh, Gerakan Buruh Indonesia akan mengumumkan dan mengorganisir pemogokan umum dalam bentuk mogok nasional, stop produksi. 5 juta buruh akan berhenti berproduksi di seluruh Indonesia.
akan berkumpul di titik-titik yang ditentukan di seluruh penjuru kota-kota industri. Dan kami mempersiapkan pemogokan itu adalah 3 hari 3 malam. Kami telah memutuskan 3 hari 3 malam akan dilakukan pemogokan umum. Akan dilakukan aksi besar-besaran, stop produksi. Bila mana Omnibus Law tetap dipaksakan untuk disahkan. Selain itu, isu yang lain yang kami sampaikan adalah kami sebut 18 isu. Yang pertama, tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, turunkan harga bahan-bahan pokok, minyak goreng, daging, tepung, telur, dan lain-lain. Dan menolak rencana kenaikan harga BBM, Pertalite, dan LPG 3 kg. Yang ketiga, sahkan RUU PPRT, tolak revisi Undang-Undang P3, tolak revisi Undang-Undang SPSB. Undang-Undang PPRT sangat dibutuhkan, perlindungan pekerja rumah tangga. Kalau undang-undang yang ada uangnya patut diduga, dipercepat dan kejar tayang. Tapi kalau undang-undang yang melindungi rakyat, seperti perlindungan pekerja rumah tangga, sudah 17 tahun tidak disahkan. Undang-undang Serikat Pekerja Serikat Buruh tidak ada yang mengusulkan untuk direvisi. Tapi sekonyong-konyong DPD RI melakukan revisi Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh melalui prolegnas. Selain itu, tolak upah murah. 3 tahun kita semua sudah tidak naik upah. Daya beli buruh turun dan masyarakat kecil sebesar 30%, sehingga makin merugikan buruh. Sudahlah harga bahan-bahan pokok naik, upah juga tidak dinaikkan 3 tahun, daya beli juga turun menjadi 30%. Berikutnya hapus outsourcing. Dan yang keenam, tolak kenaikan pajak PPN 11%. Daya beli turun 30%, pajak malah naik 11%. Mental Kementerian Keuangan adalah mental company. Company selalu mengambil pajak di tengah kesusahan. Sahkan RPP perlindungan anak buah kapal dan buruh migran. Tolak pengurangan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria. Stop kriminalisasi petani. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun. Kemudian juga angkat guru honorer dan tenaga honorer jadi PNS, bukan P3K. Anggarannya cuma 36 triliun, tidak bangkrut negeri ini. Mengangkat para P3K dan guru-guru tenaga kerja honorer menjadi PNS. Yang ke-13, pemberdayaan sektor informal. Yang ke-14, ratifikasi konvensi ILO nomor 90 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ke-15, driver ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya, sehingga berhak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja, upah layak, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan-jaminan lain. Yang ke-16, laksanakan pemilu tepat waktu sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi. 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang. Kami menolak keras partai buruh politik uang. KPU akan menjadi tempat setiap bulannya aksi-aksi massa buruh bila mana terjadi politik uang dan juga pemilu tidak jurdil. Yang ke-17, redistribusi kekayaan yang adil dan dengan menambah program jaminan sosial, jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih. Dan yang terakhir, tidak boleh ada orang yang kelaparan di negeri yang kaya. Caranya bagaimana, Bung Iqbal? Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan memperjuangkan namanya jaminan makanan. Bukan BLT, bukan jaminan bansos, bukan juga hal-hal yang sifatnya sosial asistan. Tapi dia jaminan sosial, yaitu jaminan makanan. Tiap tahun harus ada anggaran di APBN dan APBD. Setiap orang kami akan perjuangkan, orang miskin dan tidak mampu, tukang ojol, orang miskin, supir, orang miskin, buruh ter-PHK, orang miskin, outsourcing, orang miskin, karyawan kontrak, orang miskin, ibu jamu gendong, orang miskin, nelayan, orang miskin, petani pasti orang miskin. Setiap bulan, kling, masuk ke ATM, kita kasih ATM, 500.000 rupiah, kita akan perjuangkan, bisa, pasti bisa. Kali jumlah orang miskin tidak mampu 27,7 juta orang, kurang lebih 30 juta orang. 30 juta orang dikalikan 500.000 hanya 15 triliun. 15 triliun sebulan dikalikan 12 berarti setahun ada dana cuma 180 triliun. Tapi orang tidak ada yang kelaparan.
Orang tidak ada lagi seperti gelandangan yang tidak dipedulikan oleh negara. BLT, bansos, mana ada menteri sosial yang tidak korupsi ditangkap KPK. Semua hanya lahan dari bansos. Tapi langsung kasih ATM. Semua uang masuk langsung ke kantong orang-orang miskin tersebut. Tapi ATM itu nggak boleh ngambil uang cash. Dia hanya digesek ke tempat-tempat belanja beras, belanja sayuran, belanja-belanja untuk kebutuhan makanan. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. Bila mana pesan lebih dari 50.000, kami undang kawan-kawan media. Setelah ini silahkan lihat, seluruh stadion GBK akan penuh. Lebih kurang 50.000 buruh. Bila mana tidak didengar oleh DPR dan pemerintah, terutama oleh DPR sebagai wakil rakyat, bukan wakil oligarki. Inilah partai buruh dilahirkan untuk melawan oligarki. Partai buruh dilahirkan untuk melawan kepentingan-kepentingan kelompok atas nama rakyat. Beri kami kesempatan, kami akan butuhkan, kami akan lakukan, karena adalah kami para aktivis petani, nelayan, buruh dan sebagainya. Kalau tidak didengar, kami mengorganisir aksi yang lebih besar. Serentak di seluruh Indonesia, 34 provinsi partai buruh, 480 kabupaten kota, lebih dari 3.000 kecamatan, dan insya Allah dalam waktu dekat 4.000 kecamatan, 250.000 kader dengan target 513.000 orang kader partai buruh. Kami akan lumpuhkan bila mana tetap dipaksakan Omnibus Law tetap berjalan. Bensin Pertalite dinaikkan, LPG 3 kg dinaikkan, kriminalisasi petani, dan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengundang kawan-kawan media ke Gelora Bung Karno. Kurang lebih setengah jam lagi dari sini. Terima kasih. Saudara, itu tadi keterangan yang disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal soal 18 tuntutan yang disampaikan oleh atau yang menjadi topik dalam peringatan Hari Buruh tahun ini atau di May Day Fiesta. 18 diantaranya itu adalah soal Omnibus Law. Buruh menyatakan untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian juga soal harga bahan pokok yang terus naik juga menjadi sorotan, dan juga menolak kenaikan BBM dan juga gas LPG. Kemudian juga meminta untuk mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang, diantaranya adalah rancangan undang-undang PRT, saudara. Kemudian juga menolak upah murah maksud kami, tolak upah murah, kemudian meminta untuk penghapusan outsourcing, menolak kenaikan PPN, dan kemudian juga diantaranya adalah soal biaya pendidikan yang murah dan juga wajib belajar 15 tahun yang gratis. Tadi juga diantaranya juga membahas soal pemilu atau pelaksanaan pemilu diharapkan dilaksanakan tepat waktu, yaitu pada 14 Februari 2024. Itu dia, saudara, sejumlah hal yang menjadi sorotan dalam peringatan Hari Buruh 2022 ini, saudara. Dan saat ini massa masih berkumpul di kawasan atau di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, saudara. Dan selanjutnya, seperti yang tadi juga disampaikan dalam penutupnya oleh Presiden KSPI, bahwa massa akan bergerak kemudian kembali menuju ke Gelora Bung Karno, Jakarta, atau Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Karena memang dari pagi hari tadi, massa ini berkumpul di Gelora Bung Karno dan kemudian melakukan perjalanannya, long march tadi dari GBK menuju ke gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Saudara, dari gedung DPR RI maksud kami juga akan memantau bagaimana aksi buruh yang digelar di daerah lain atau di wilayah lain di Indonesia. Tadi Said Iqbal menyatakan bahwa kurang lebih ada sekitar 75.000 buruh yang hari ini bergerak di Jakarta
menyampaikan orasinya dan ini diharapkan bisa berjalan dengan damai, dengan lancar. Kami mengajak Anda, saudara, untuk memantau bagaimana peringatan Hari Buruh yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV, saudara, ada Linda Wirawan yang saat ini memantau aksi demo buruh di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, selamat siang. Ya, Nilu dan juga saudara, memang pada hari ini Sabtu 14 Mei 2022 sedang berlangsung aksi unjuk rasa di Kota Makassar, tepatnya berlangsung di bawah jembatan layang flyover Kota Makassar. Dapat Anda saksikan di belakang saya saat ini, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, sudah ada ratusan massa yang tergabung dari berbagai elemen organisasi buruh di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan yang menyuarakan aspirasi mereka melalui pengeras suara di bawah jembatan flyover. Mereka ini berasal dari berbagai elemen organisasi, diantaranya ada dari FSPMI, yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, ada dari APR, yaitu Aliansi Perjuangan Rakyat, dan juga ada dari SPN, yaitu Serikat Pekerja Nasional. Dapat Anda saksikan memang situasi saat ini buat para pengendara yang ingin mengakses dari Jalan AP Patarani menuju ke Jalan Urip Sumoharjo. Ini memang masih bisa diakses, namun dapat Anda saksikan di layar kaca terjadi kemacetan walau para pengunjuk rasa hanya menutup setengah jalan. Sehingga karena adanya kemacetan di Jalan Urip Sumoharjo ini agak sedikit kesulitan bagi para pengendara yang ingin menuju ke Jalan Urip Sumoharjo ataupun yang ingin menuju ke Jalan Tol Insinyur Sutamin, seperti itu Nilu dan juga saudara. Adapun tuntutan yang disampaikan oleh para aksi pengunjuk rasa pada hari ini, yaitu ada untuk menurunkan pajak PPN 11%. Tuntutan selanjutnya yaitu untuk membatalkan Omnibus Law, untuk menurunkan harga bahan pokok. Selain itu, Nilu dan juga saudara, tuntutan selanjutnya yaitu untuk menolak upah murah. Selanjutnya yaitu untuk melaksanakan pemilu tepat waktu, stop kriminalisasi petani, dan juga untuk mengesahkan undang-undang yang pro terhadap masyarakat, seperti itu. Dan memang tadi aksi unjuk rasa ini sudah berlangsung sejak pukul 11.30 waktu Indonesia hingga saat ini, yang memang menyebabkan ada sedikit kemacetan yang terjadi antara Jalan AP Patarani menuju ke Jalan Urip ataupun menuju ke Jalan Insinyur Tol Sutamin. Namun tentunya sudah ada juga aparat gabungan yang ikut turun dalam aksi unjuk rasa pada hari ini untuk mengamankan dan juga memastikan kondisi unjuk rasa pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan damai. Ada sebanyak 690 aparat gabungan yang turun pada hari ini untuk mengamankan aksi unjuk rasa, dan juga tadi mereka telah melaksanakan apel tadi pagi tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Niluh dan juga saudara. Baik, Linda Wirawan, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan unjuk rasa ataupun demo yang digelar dalam peringatan Hari Buruh, kami jeda sejenak dan kami akan kembali sesaat lagi. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. The power of dreams. All new Honda HR-V, exceptionally impressive. Kalsel suasananya bikin santuy, kayak limau kuit dan soto Banjarnya. Ini kuliner otentik asli Kalsel. Ada di Indomie Soto Banjar limau kuit. Gurih kuah sotonya, des and des. Tapi limau kuitnya, seger. Indomie Soto Banjar limau kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine, Coolmin, Zero, dan baru Fresh Citrus yang menyegarkan. Kumur 2 kali sehari untuk kurangi 99,9% kuman.
Jaga kesehatan mulut dengan Listerine. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy cocomeltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. What are you doing? Awesome is what I'm doing. Sweet, awesome camera, long lasting battery life. Ooh. Awesome sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Ini ya, Suri telat. Kita harus segera kirim sampel nih. Iya. Kamu flu. Kalau flu, minum Bodrek Flu. Nanti ngantuk, nggak bisa kerja. Bodrek Flu beda, nggak bikin ngantuk. Formulanya efektif, redakan flu, pilek, bersin, hidung tersumbat. Udah sehat nih bro. Bodrek Flu, bener nggak bikin ngantuk. Bodrek Flu, ahlinya redakan flu tanpa ngantuk. 12 April 2022, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-undang. Produk hukum ini diharapkan dapat terlaksana secara konkret di lapangan. Bersama Friska Clarissa dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ikuti Padamu Negeri, awal perjalanan UU TPKS. Sabtu 14 Mei, pukul 8 malam di Kompas TV. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy cocomeltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Saudara, diprediksi lebih dari 40.000 massa buruh akan memenuhi Gelora Bung Karno dalam gelaran May Day Fiesta hari ini. Polisi memastikan akan melakukan pengamanan optimal agar aksi Hari Buruh ini bisa berjalan lancar dengan membagi jalur masuk dan keluar massa buruh agar alurnya teratur. 90 personil sudah kita turunkan ke lapangan dan tadi pagi sudah diapelkan. Kemudian petugas sudah memasuki titik-titik penempatan tugas. Kemudian nanti para peserta May Day Fiesta ini sebelum masuk ke dalam Gelora Bung Karno atau GBK ini, di tiap-tiap pintu nanti ada petugas dari kepolisian, termasuk juga nanti dari tim dari peserta aksi, ada perwakilannya juga yang kita hadirkan di tiap pintu untuk memeriksa setiap orang yang masuk. Apa saja yang kita periksa, tentunya kita menghindari adanya senjata tajam, kemudian minuman keras, dan benda-benda yang lain yang tidak layak dimasukkan di dalam kegiatan ini. Kemudian juga nanti dari pintu-pintu ini bisa dipastikan orang yang masuk adalah memang kelompok aksi daripada May Day Fiesta ini. Nah kemudian begitu mereka nanti masuk di dalam ini, kita sudah membagi beberapa sektor untuk penempatan mereka. Jadi yang hari ini hadirkan. Sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, saudara, puluhan ribuan massa buruh ini sudah memenuhi depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menyebut bahwa ada sebanyak 50.000 buruh yang menggelar aksi May Day Fiesta di depan gedung DPR yang selanjutnya akan menuju ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. May Day Fiesta juga dilakukan serentak, saudara, di sejumlah daerah. Dalam aksinya, buruh mengajukan sejumlah tuntutan, diantaranya tolak pengesahan revisi Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan P3, serta penurunan harga bahan pokok. Pokok pangkal yang paling utama isu yang diangkat adalah tentang menolak Omnibus Law. Kami meminta setelah anggota DPR masuk kembali setelah reses, jangan mengesahkan, kami ulangi, jangan mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau P3.
Karena itu adalah hanya akal-akalan hukum dan berbahaya sekali di mana partisipasi publik dihilangkan dalam revisi Undang-Undang P3 tersebut. Setiap undang-undang cukup diberikan, didiskusikan, disosialisasikan di kampus sudah mewakili partisipasi publik. Dan hal lain dalam revisi Undang-Undang P3 tersebut adalah pintu masuk untuk Omnibus Law. Padahal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, adalah tujuan utama Partai Buruh, Gerakan Buruh Indonesia, sampai kapanpun. Saya ulangi, sampai kapanpun. Itulah alasan utama mengapa kami melakukan aksi. Bila mana pemerintah, DPR memaksakan untuk mengesahkan revisi Undang-Undang P3 dengan dilanjutkan membahas Omnibus Law, melalui kawan-kawan, kami bisa pastikan Partai Buruh, Gerakan Buruh Indonesia akan mengumumkan dan mengorganisir pemogokan umum dalam bentuk mogok nasional, stop produksi. 5 juta buruh akan berhenti berproduksi di seluruh Indonesia. Akan berkumpul di titik-titik yang ditentukan di seluruh penjuru kota-kota industri. Dan kami mempersiapkan pemogokan itu adalah 3 hari 3 malam. Kami telah memutuskan 3 hari 3 malam akan dilakukan pemogokan umum. Akan dilakukan aksi besar-besaran, stop produksi. Bila mana Omnibus Law tetap dipaksakan untuk disahkan. Selain itu, isu yang lain yang kami sampaikan adalah kami sebut 18 isu. Yang pertama, tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, turunkan harga bahan-bahan pokok, minyak goreng, daging, tepung, telur, dan lain-lain. Dan menolak rencana kenaikan harga BBM, Pertalite, dan LPG 3 kg. Yang ketiga, sahkan RUU PPRT, tolak revisi Undang-Undang P3, tolak revisi Undang-Undang SPSB. Dari gedung DPR RI Senayan Jakarta, saudara, para buruh ini bergerak menuju ke Gelora Bung Karno Jakarta. Untuk itu diharapkan bagi Anda yang mungkin akan beraktivitas atau berkegiatan di sekitar Senayan ini mesti mengantisipasi adanya kemacetan yang terjadi di sana. Ada beberapa ruas jalan yang terdampak dari peringatan aksi May Day Fiesta ini, yaitu ada Jalan Jenderal Gatot Subroto mulai dari Simpang Semanggi hingga dengan gedung DPR MPR, kemudian kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jenderal Sudirman mulai dari Bundaran Senayan hingga Simpang Semanggi, saudara. Acara ini, kegiatan ini, saudara, akan berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat sesuai dengan jadwal yang ada. Tapi tentu nanti akan dilihat bagaimana fluktuasinya di lapangan, saudara. Breaking news Kompas TV, saudara, terkait dengan demo buruh peringatan Hari Buruh 2021 kami akhiri sampai di sini. Sejumlah informasi menarik lain tentu akan kami hadirkan dalam program Berita Kompas Siang sesaat lagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Nilu Puspa, terima kasih, sampai jumpa. Kopi delicioso ya top cappuccino. So Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy choco milk. Enak. Mantap. Dari Wings Food. Muda bukan berarti aku nggak mampu. Aku latihan lebih keras, lawan panas dan keringat. Dengan Netoko, aku tetap segar untuk jadi lebih baik. Berani takutkan panasmu. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat noy, bumbu rame rempah dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Sorry telat. Kalau flu, minum Bodrex Flu. Nanti ngantuk, nggak bisa kerja. Bodrex Flu nggak bikin ngantuk. Formulanya efektif, redakan flu, pilek, bersin, hidung tersumbat. Bodrex Flu, ahlinya redakan flu tanpa ngantuk. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine, Coolmin, Zero, dan baru Fresh Citrus yang menyegarkan. Kumur 2 kali sehari untuk kurangi 99,9% kuman. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine. Ini alasan kenapa aku pilih Cat Tembok Super Silk Anti Noda. Noda minuman, sekali bilas, langsung bersih. Cat Tembok Super Silk Anti Noda dengan 888 warna pilihan. Sekali bilas,
langsung bersih. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan double active agents amil metacresol dan dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils Vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Kopi delicioso ya top cappuccino. So Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy choco milk. Enak. Mantap. Dari Wings Food. Hot and Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot and Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot and Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot and Strong. Panasnya berani adu strong. Ini ya. Sorry, telat. Kita harus segera kirim sampel nih. Iya. Kamu flu. Kalau flu, minum Bodrek Flu. Nanti ngantuk, nggak bisa kerja. Bodrek Flu beda, nggak bikin ngantuk. Formulanya efektif, redakan flu, pilek, bersin, hidung tersumbat. Udah sehat nih bro? Bodrek Flu, bener nggak bikin ngantuk. Bodrek Flu, ahlinya redakan flu tanpa ngantuk. Ratusan noda. Stop! Pemutih bisa merusak dan membuat baju menguning. Gunakan Vanish baru, didukung Dettol. Vanish, hilangkan 100 noda tanpa merusak pakaian serta membunuh kuman dan bakteri. Noda hilang, pakaian awet dan higienis. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. Diabetasol Sweetener, pengganti gula, bantu kontrol gula darah. 0 kalori, 0 gula. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan stanol esternya. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hot and Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hot and DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Halo, saya Aiman Wicaksono di program Aiman. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan